selamat malam, atau selamat kapanpun kamu mendengarkan suara ini. Kembali lagi bersama Sejarah Sebelum Tidur, tempat di mana kita menyusuri jejak waktu perlahan sebelum mata terpejam dan mimpi datang. Malam ini kita akan berlayar jauh ke masa lalu, mengarungi perairan luas di sebelah barat Nusantara. Kita akan mengunjungi sebuah kerajaan yang pernah menjadi penguasa samudra, sebuah kemaharajaan maritim yang namanya harum di seluruh Asia, sebuah kekuatan yang dijuluki negeri emas. Mari kita masuki dunia Sriwijaya, permata yang hilang di pesisir Sumatera. Bayangkan, di sekitar abad ke-7 Masehi, peta Asia Tenggara Maritim adalah jaringan rute pelayaran yang sibuk. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan berbagai pulau di Nusantara saling bersilangan, membawa komoditas berharga, rempah-rempah, hasil hutan, emas, perak, sutra, dan keramik. Di tengah ramainya jalur perdagangan ini, di sebuah lokasi strategis di pesisir timur Sumatera, mulai bangkit sebuah kekuatan baru. Keberadaan Sriwijaya pertama kali diketahui secara pasti dari catatan seorang biksu Tiongkok bernama Yi Tsing yang melakukan perjalanan ke India untuk belajar agama Buddha pada akhir abad ke-7. Dalam catatannya, ia menyebutkan singgah di sebuah tempat bernama Shihlifoshi yang kemudian diidentifikasi sebagai Sriwijaya. Ia tinggal di sana selama beberapa bulan belajar tata bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Setelah kembali dari India, ia kembali singgah di Sriwijaya dan tinggal di sana selama beberapa tahun untuk menuliskan catatan perjalanannya. Selain catatan Yi Tsing, bukti paling kuat tentang keberadaan Sriwijaya datang dari batu-batu prasasti kuno yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, serta di beberapa wilayah lain yang pernah berada di bawah pengaruhnya. Prasasti-prasasti ini, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan aksara Pallawa, berasal dari India Selatan, memberikan informasi yang sangat berharga tentang raja-raja, wilayah kekuasaan, upacara, dan kehidupan masyarakat Sriwijaya. Salah satu prasasti tertua dan terpenting adalah Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di dekat Palembang. Prasasti ini bertahun 683 Masehi dan menceritakan tentang perjalanan suci Dapun Tahiang yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bergelar Dapun Tahiang Sri Jayanasa. Ia membawa ribuan prajurit dan perbekalan melakukan perjalanan dari Minangatamuan dan menaklukkan beberapa daerah. Perjalanan ini sering diinterpretasikan sebagai peristiwa penting dalam pembentukan atau perluasan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Prasasti lain seperti Prasasti Talang Tuwo, Nandas Basipa Akini, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur, Nandas Papimnawiname, memberikan detail lebih lanjut. Prasasti Talang Tuwo menceritakan pembangunan Taman Sriksetra dan doa untuk kesejahteraan semua makhluk, menunjukkan pengaruh kuat agama Buddha. Prasasti Telaga Batu berisi kutukan-kutukan mengerikan bagi siapa saja yang berkhianat kepada Raja Sriwijaya, menandakan adanya sistem pemerintahan yang ketat dan hierarkis. Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka menyebutkan ekspedisi militer Sriwijaya untuk menaklukkan daerah-daerah yang menolak tunduk. Salah satunya di Pulau Jawa, menunjukkan ambisi ekspansi Sriwijaya. Dari bukti-bukti ini,
kita bisa menyimpulkan bahwa Sriwijaya muncul sebagai kekuatan maritim yang dominan di Asia Tenggara bagian barat pada paruh kedua abad ke-7 Masehi. Pusat kekuasaannya diperkirakan berada di sekitar Palembang saat ini, di tepian Sungai Musi. Lokasi ini sangat strategis, berada di dekat Selat Malaka dan Selat Sunda, dua jalur pelayaran internasional terpenting saat itu. Keberhasilan Sriwijaya didasarkan pada penguasaan jalur perdagangan maritim. Mereka menguasai selat-selat kunci, mengendalikan lalu lintas kapal dagang yang melewati wilayah mereka. Kapal-kapal yang berlayar antara Tiongkok dan India atau antara India dan Kepulauan Rempah-Rempah di timur harus melewati wilayah Sriwijaya. Sriwijaya memungut bea cukai dari setiap kapal yang melintas, menjadikannya sumber kekayaan utama. Selain mengendalikan lalu lintas perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan itu sendiri. Mereka adalah eksportir penting dari komoditas yang berasal dari wilayah kekuasaannya atau yang dikumpulkan dari wilayah pedalaman Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya. Komoditas utama meliputi hasil hutan seperti damar, kamper, gaharu, dan rempah-rempah seperti lada. Mereka juga mengekspor hewan-hewan eksotis dan mineral seperti emas. Penguasaan jalur perdagangan dan kekayaan yang dihasilkan menjadikan Sriwijaya sebagai negeri emas. Swarna Bhumi atau Swarna Dwipa, julukan yang sering diberikan oleh catatan-catatan dari India. Emas memang menjadi salah satu komoditas penting Sriwijaya, baik yang berasal dari tambang di pedalaman Sumatera maupun sebagai alat tukar dalam perdagangan. Sriwijaya bukanlah sebuah kerajaan teritorial dalam arti memiliki wilayah daratan yang luas dan padat penduduk di seluruh Nusantara. Mereka lebih merupakan kerajaan maritim, sebuah thalassocracy yang kekuatan utamanya terletak pada penguasaan laut dan pelabuhan-pelabuhan strategis. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir Sumatera, Jawa bagian barat, seperti Tarumanegara, sebagian pesisir Kalimantan, Semenanjung Malaka, termasuk Ligor dan Kedah, dan mungkin juga sebagian wilayah di Filipina Selatan. Pusat pemerintahan di Palembang adalah kota pelabuhan yang ramai. Catatan IT Sing menggambarkan adanya ribuan biksu Buddha yang tinggal di sana, menunjukkan bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang penting di Asia Tenggara. Para biksu dari Tiongkok yang ingin belajar lebih dalam tentang ajaran Buddha seringkali singgah di Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki institusi pendidikan dan keagamaan yang maju. Kehidupan di kota pelabuhan Sriwijaya pasti sangat kosmopolitan. Orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dan kebudayaan bertemu di sana. Melayu, Tiongkok, India, Persia, Arab, dan berbagai suku dari pulau-pulau Nusantara. Mereka berdagang, berinteraksi, dan saling mempengaruhi. Bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca, bahasa pengantar dalam perdagangan dan pemerintahan di wilayah pengaruh Sriwijaya. Ini adalah bukti awal perkembangan bahasa Melayu yang kelak menjadi dasar bahasa Indonesia. Prasasti-prasasti Sriwijaya juga memberikan petunjuk tentang struktur sosial dan politik mereka. Ada Raja Dapuntahiang di puncak kekuasaan, dibantu oleh para pejabat tinggi kerajaan yang disebut Senapati atau Kumaramatya. Ada juga sistem hierarki di bawahnya dengan para penguasa daerah atau datu
yang mengendalikan wilayah-wilayah tertentu di bawah pengawasan pusat. Sistem kutukan dalam prasasti Telaga Batu menunjukkan adanya kontrol ketat dari pusat terhadap para pejabat dan rakyat. Meskipun bukti arkeologis berupa bangunan-bangunan monumental seperti Candi Agung di pusat Sriwijaya masih terbatas ditemukan di Palembang, ini bukan berarti Sriwijaya tidak memiliki peradaban tinggi. Kekuatan mereka terletak pada organisasi maritim, jaringan perdagangan, dan pusat keagamaan. Minimnya bangunan batu mungkin karena mereka lebih banyak menggunakan bahan organik yang tidak bertahan lama, atau pusat kota yang sebenarnya masih terkubur di bawah endapan lumpur Sungai Musi. Beberapa temuan arkeologis di Palembang dan sekitarnya, seperti arca-arca Buddha dan Bodhisattva dari perunggu dan batu, menunjukkan kualitas seni yang tinggi dan pengaruh kuat dari seni Gupta di India. Temuan pecahan keramik dari Tiongkok dalam jumlah besar juga menunjukkan intensitas perdagangan dengan Tiongkok. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Pada masa ini, mereka berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda sepenuhnya. Kekuasaan mereka di Semenanjung Malaka, seperti yang dibuktikan oleh prasasti Ligor di Thailand Selatan, sangat penting dalam mengontrol ujung utara Selat Malaka. Penguasaan atas wilayah di ujung selatan Selat Sunda, seperti yang dibuktikan oleh prasasti Kota Kapur di Bangka dan pengaruhnya di Jawa Barat, juga vital untuk mengontrol jalur pelayaran ke timur. Pada masa ini, Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Tiongkok dan India. Catatan Tiongkok menyebutkan kedatangan utusan-utusan Sriwijaya secara rutin ke Istana Kaisar Tiongkok untuk membawa upeti dan berdagang. Hubungan dengan India juga sangat penting, terutama dalam bidang agama Buddha. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran Buddha Vajrayana, menarik banyak biksu dan peziarah dari Tiongkok dan Tibet. Salah satu bukti hubungan erat dengan India adalah pendirian sebuah vihara di Nalanda, sebuah pusat pendidikan Buddha terkenal di India atas permintaan Raja Sriwijaya sebagai tempat tinggal bagi para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di sana. Ini menunjukkan kekayaan dan pengaruh Sriwijaya di kancah internasional. Namun tidak ada kekuasaan di dunia yang abadi. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan dan penguasaan laut, sangat rentan terhadap gangguan pada jalur perdagangan dan serangan dari kekuatan lain. Tanda-tanda awal kemunduran mulai terlihat di awal abad ke-11. Pada tahun 1025 Masehi, Sriwijaya mengalami serangan besar dari dinasti Chola dari India Selatan. Raja Chola, Rajendra Chola ini memimpin armada besar menyerang beberapa wilayah penting Sriwijaya, termasuk ibu kota Palembang. Serangan ini menimbulkan kerugian besar bagi Sriwijaya, melemahkan kekuatan militer dan ekonomi mereka. Meskipun Sriwijaya tidak langsung runtuh, serangan Chola ini merupakan pukulan telak yang mengurangi kekuasaannya. Setelah serangan Chola, Sriwijaya masih ada, tetapi kekuasaannya tidak lagi sebesar dulu. Beberapa wilayah di bawah pengaruhnya mulai melepaskan diri. Di Semenanjung Malaka, kerajaan-kerajaan lokal seperti Kedah dan Ligor mulai independen atau jatuh ke dalam pengaruh kerajaan lain. Di Pulau Jawa, kerajaan-kerajaan baru seperti Kediri dan Singasari semakin kuat mengambil alih pengaruh di Jawa dan jalur perdagangan di sekitar Jawa. Faktor lain yang berkontribusi pada kemunduran Sriwijaya
adalah perubahan pada jalur perdagangan internasional. Seiring berjalannya waktu, jalur perdagangan darat melalui Asia Tengah, jalur sutra, semakin penting dan permintaan terhadap beberapa komoditas yang diekspor Sriwijaya mungkin berubah. Munculnya kekuatan maritim baru di wilayah lain juga menjadi pesaing. Pada abad ke-13, ancaman baru muncul dari Jawa. Kerajaan Singasari di bawah Prabu Kertanegara sebelum runtuh melakukan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera yang ditafsirkan sebagai upaya Singasari untuk menaklukkan atau setidaknya mengurangi pengaruh Sriwijaya di Sumatera dan Selat Malaka. Meskipun hasil ekspedisi ini tidak sepenuhnya jelas, ia menunjukkan bahwa kekuasaan Sriwijaya telah melemah sehingga Singasari berani melancarkan serangan. Akhir dari Sriwijaya sebagai kekuatan besar tidak terjadi dalam satu peristiwa tunggal, melainkan melalui proses kemunduran yang panjang. Pada abad ke-14, catatan-catatan Tiongkok dan sumber-sumber lain mulai menyebutkan nama-nama kerajaan lain yang dominan di wilayah yang dulunya dikuasai Sriwijaya, seperti Majapahit dari Jawa dan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaka. Pada masa kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Sriwijaya dalam bentuk yang lemah masih ada, tetapi pengaruhnya sudah sangat kecil. Nagara Kretagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 masih menyebut nama Malayapura, diperkirakan di Jambi atau Palembang, sebagai salah satu wilayah yang ditaklukkan Majapahit, yang kemungkinan adalah sisa-sisa terakhir dari kekuasaan pusat Sriwijaya. Mengapa Sriwijaya akhirnya menghilang dari panggung sejarah? Kombinasi beberapa faktor tampaknya menjadi penyebabnya. Serangan dari luar, Kola, munculnya kekuatan pesaing di Nusantara, Jawa, dan di wilayah lain, perubahan pada jalur perdagangan, serta mungkin juga masalah internal seperti konflik suksesi atau pemberontakan daerah. Karena Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang mengandalkan penguasaan laut dan pelabuhan, kehilangan kontrol atas jalur-jalur vital ini akan sangat fatal bagi kelangsungan hidupnya. Meskipun Sriwijaya telah lama runtuh dan ibu kotanya hilang di telan waktu, warisannya sangat penting bagi sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Ia menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pelayaran, perdagangan, dan organisasi politik maritim. Penguasaan mereka atas lautan dan pelabuhan adalah bukti nyata kehebatan bahari Nusantara. Bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti-prasasti Sriwijaya merupakan bukti awal perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa inilah yang kelak menjadi dasar bahasa Indonesia modern, bahasa persatuan kita. Ini adalah warisan yang tak ternilai dari Sriwijaya. Sriwijaya juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Sebagai pusat pembelajaran Buddha Vajrayana, mereka berkontribusi pada perkembangan ajaran Buddha di berbagai wilayah. Seni Buddha yang berkembang di Sriwijaya seperti patung-patung perunggu dan batu menunjukkan pengaruh budaya India tetapi juga dengan sentuhan lokal. Konsep negara kepulauan atau negara maritim yang menjadi ciri khas Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat pada masa Sriwijaya. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan dan kemakmuran bisa dibangun di atas konektivitas laut, bukan hanya penguasaan daratan. Meskipun bukti fisik berupa bangunan monumental di pusat Sriwijaya masih terbatas, upaya penelitian dan penggalian arkeologis terus dilakukan di Palembang dan wilayah lain
yang pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Setiap temuan baru memberikan potongan teka-teki yang membantu kita merekonstruksi gambaran tentang kehidupan, peradaban, dan kebesaran Sriwijaya. Mereka adalah penguasa samudra yang namanya berkilau bagai emas, perintis peradaban maritim di Nusantara. Kisah mereka adalah pengingat akan masa lalu yang gemilang dan potensi besar yang tersembunyi dalam sejarah bangsa kita. Biarkan kisah tentang kerajaan yang menguasai lautan, tentang biksu-biksu yang belajar di istananya, tentang prasasti-prasasti kuno yang bercerita, dan tentang negeri emas yang hilang, menemani kamu dalam sebuah perjalanan yang menenangkan dan penuh wawasan di penghujung hari. Terima kasih banyak sudah menemani sejarah sebelum tidur malam ini. Semoga kisah ini memberikan ketenangan dan inspirasi sebelum mata terpejam. Sekarang pejamkan matamu. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan ketenangan menyelimutimu. Selamat malam dan semoga mimpi indah, mimpi tentang samudra luas dan peradaban gemilang di masa lalu.